Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video saya yang selanjutnya. Pada hari ini mungkin saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya tentang reaksi substitusi. Sebelumnya kita ketahui bahwa reaksi substitusi ini merupakan suatu reaksi penggantian suatu gugus atom atau senyawa dengan gugus atom atau senyawa yang lainnya. Di mana kita ketahui bersama substitusi ini terbagi menjadi dua, yaitu substitusi nukleofilik dan substitusi elektrofilik. Nah, video kemarin saya sudah membahas tentang substitusi nukleofilik yang terjadi pada beberapa senyawa seperti alkil halida, alkohol, atau amina, dan yang lainnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang substitusi elektrofilik, khususnya pada senyawa aromatik. Nah, mungkin teman-teman di sini mengetahui apa itu senyawa aromatik. Jadi senyawa aromatik ini merupakan suatu senyawa siklik dan juga dengan ciri khas mempunyai elektron pi. Atau intinya senyawa aromatik ini adalah suatu senyawa siklik yang mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan rangkap selang-seling. Contoh senyawa aromatik yang mungkin kita ketahui adalah benzena dan turunannya. Nah, sebelum kita masuk ke reaksinya, mungkin saya akan menyinggung dulu tentang materi dari mata kuliah Kimor 1, yaitu tentang senyawa aromatik, di mana karena keberadaan senyawa aromatik yang mempunyai cincin terkonjugasi ini atau ikatan rangkap terkonjugasi, maka akan menyebabkan cincin benzena ini bersifat sangat stabil dan bisa menstabilkan dirinya sendiri melalui cara delokalisasi elektron pi. Apa itu delokalisasi elektron pi? Delokalisasi elektron pi adalah perpindahan suatu elektron pi ke sebelahnya. Jadi misalnya nih pada gambar terlihat bahwa benzena awalnya itu kan rangkapnya ada di situ. Nah, terus bisa pindah-pindah gitu. Jadi seolah-olah benzena ini sering dituliskan juga sebagai cincin yang berputar seperti itu. Ini menunjukkan bahwa elektron pi yang ada pada cincin benzena ini berputar seolah-olah berputar di benzenanya. Nah, mungkin itu hanya sekedar review dari materi kuliah kimia organik 1. Sekarang mungkin kita langsung masuk ke pembahasan tentang reaksi substitusi elektrofilik pada benzena atau senyawa aromatik. Selamat menyaksikan. Baik, pada intinya mekanisme umum dari reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik ini adalah sesuai dengan namanya bahwa substitusi elektrofilik maka yang masuk adalah sebuah elektrofil. Apakah itu elektrofil? Elektrofil adalah suatu spesies di mana senyawa tersebut kekurangan elektron. Sesuai namanya elektrofil, suka elektron. Dan dia sendiri bermuatan positif. Maka dengan ini, karena elektrofil bermuatan positif, elektrofil ini bisa diserang oleh elektron pi yang bermuatan parsial negatif. Seperti pada contoh kita lihat, elektron pi pada benzena menyerang elektrofil. Sehingga terjadilah, masuklah elektrofil pada benzena. Nah, akibatnya, ikatan rangkap ini menjadi putus sehingga terbentuklah karbokation di nomor 1. Di benzena nomor 1 kita lihat. Di benzena yang di sebelah elektrofilik, mohon maaf. Nah, akibat terbentuknya karbokation ini karena efek delokalisasi elektron pi tadi, maka ikatan rangkapnya akan pindah dan menggantikan ke C yang positif tadi atau karbokation yang tadi. Sehingga karbokationnya pindah sekarang. Nah, begitu terus berputar. Karena efek delokalisasi tadi, maka si cincinnya berputar dan lama-kelamaan dia akan menghasilkan yang namanya adalah ion arenium atau benzena yang kekurangan satu ikatan rangkap sehingga bermuatan positif. Nah, selanjutnya mekanisme selanjutnya adalah karena ion arenium ini sudah terbentuk, maka si hidrogen ini otomatis akan ditarik oleh nukleofilik, sehingga apabila hidrogen ditarik oleh nukleofilik kan tangannya kosong, maka akan mengisi ikatan rangkap yang kosong tadi atau karbokation yang tadi, sehingga terjadilah suatu reaksi substitusi elektrofilik aromatik.
Nah, contoh reaksi substitusi elektrofilik aromatik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama adalah alkilasi Friedel-Crafts, yang kedua adalah asilasi Friedel-Crafts, yang tiga adalah halogenasi, empat nitrasi, dan kelima adalah sulfonasi. Pada alkilasi Friedel-Crafts, terlihat bahwa mekanisme umumnya adalah benzena jika kita tambahkan dengan suatu alkil halida dengan katalis AlCl3 akan menghasilkan alkil benzen ditambah dengan asam halida. Kita contohkan pada proses pembuatan toluena. Pada pembuatan toluena ini, karena toluena itu adalah benzena yang tersubstitusi oleh alkil berupa CH3, maka reagen yang kita gunakan adalah berupa alkil halida metil, yaitu metil klorida. Nah, mekanisme umumnya benzena plus metil klorida dengan katalis AlCl3 akan menghasilkan toluena ditambah asam klorida. Bagaimana mekanismenya? Kita ketahui bersama bahwa CH3Cl ini mempunyai dua muatan. CH3 bermuatan parsial positif dan Cl bermuatan parsial negatif. Nah, tugas dari katalis AlCl3 ini adalah guna menarik si Cl yang bermuatan parsial negatif ini sehingga tertarik kepada senyawa aluminium. Sehingga akan terbentuk karbokation CH3+ dan AlCl4-. Yang dimana karbokation CH3+ inilah yang akan langsung diserang oleh elektron pi sehingga terbentuk ion arenium, dan kemudian karena kan ini masih ada atom H-nya, atom H ini akan ditarik oleh AlCl4 dan tangannya masuk sehingga akan menghasilkan toluena ditambah HCl dan AlCl3. Mungkin begitu untuk reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Nah, pada reaksi alkilasi Friedel-Crafts ini juga bisa terjadi penataan ulang karbokation, di mana seperti kita ketahui bersama pada video sebelumnya, penataan ulang karbokation ini bertujuan untuk mendapatkan karbokation yang lebih stabil. Pada contoh kita lihat, kita contohkan di sini propil klorida yang bereaksi dengan AlCl3, di mana Cl ini akan menyerang Al-nya sehingga akan terbentuk karbokation primer berupa karbokation propil. Nah, jika karbokation ini mengalami penataan ulang berupa di sini 1,2 hidridasif atau perpindahan hidrogen dari sini ke tengah, maka menghasilkan karbokation sekunder. Nah, bisa kita lihat bahwa bisa saja terjadi dua produk yang berlainan, yaitu produk hasil dari karbokation primer dan produk dari hasil karbokation sekunder. Maka terjadilah dua produk, yaitu yang satu menjadi propil benzen, yang dua menjadi isopropil benzen. Nah, mana kira-kira produk yang paling utama dan yang paling banyak? Betul, yang paling banyak adalah isopropil benzen. Karena karbokation yang dihasilkan lebih stabil daripada yang propil benzen yang berupa karbokation primer. Sementara untuk isopropil benzen adalah karbokation sekunder. Maka produk ini disebut sebagai rearranged product seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Dan untuk propil benzen ini adalah not rearranged product atau bukan produk penataan ulang. Nah, ada catatan mengenai reaksi alkilasi ini bahwa alkilasi ini tidak akan berlangsung apabila benzena sebelumnya telah tersubstitusi oleh gugus seperti nitril, nitrat, atau nitro, kemudian aldehid atau juga anilin. Atau juga bisa gugus kuat menarik elektron lainnya, seperti itu. Jadi, bila misalnya contoh, nitrobenzen direaksikan dengan CH3Cl, katalis AlCl3, reaksi tidak akan berlangsung karena ada gugus NO2 yang sudah mensubstitusi benzen pada awalnya. Nah, contoh reaksi selanjutnya adalah reaksi asilasi Friedel-Crafts, di mana pada prinsipnya adalah asilasi Friedel-Crafts ini, contoh yang paling sederhananya adalah ketika benzen direaksikan dengan CH3COCl atau kita bisa sebut ini sebagai asetil klorida. Nah, kemudian asetil klorida akan menghasilkan asetofenon ditambah HCl dengan katalis AlCl3, H2O, dan pemanasan. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya?
Di sini kita ketahui bahwa asetil klorida ini C yang berikatan dengan gugus C karbonil ini adalah parsial positif, sementara Cl ini adalah parsial negatif. Nah, Cl ini akan menyerang AlCl3 yang dia lebih kuat untuk menarik si Cl ini, sehingga akan terbentuk yang namanya ion asilium. Di mana ion asilium ini juga selain itu juga terbentuk AlCl4-. Dan ion asilium inilah yang akan diserang oleh elektron pi sehingga terbentuk ion arenium. Kemudian AlCl4- ini menarik hidrogen, otomatis hidrogennya udah keluar, tangannya kosong, masuk ke benzenanya, akhirnya menjadi ini acetophenon plus HCl dan AlCl3. Itu untuk asilasi Friedel-Crafts. Sebenarnya untuk asilasi Friedel-Crafts ini tidak harus CH3, COCl atau asetil klorida. Bisa juga kayak benzoil klorida atau vinyl klorida atau yang lain-lainnya bisa. Tidak harus CH3, COCl. Seperti itu. Nah, untuk reaksi berikutnya yang ketiga adalah reaksi halogenasi. Di mana halogenasi ini sesuai namanya adalah masuknya gugus-gugus halogen, di mana yang paling umum adalah Br2 dan Cl2. Di mana untuk Br2 ini katalisnya FeBr3 dan panas, dan Cl2 ini katalisnya FeCl3 dan pemanasan. Dan akan menghasilkan masing-masing bromobenzen dan klorobenzen. Mekanisme reaksinya sebagai berikut. Nah, kita contohkan adalah untuk klorinasi benzen terlebih dahulu. Nah, untuk klorinasi benzen, kita tahu bahwa atau senyawa Cl2 ini dia walaupun atomnya sama, tapi pasti salah satu ada yang bermuatan parsial positif atau dia lebih positif, dan parsial negatif, dia lebih negatif. Otomatis di sini Cl yang lebih negatif ini akan menyerang FeCl4 karena dia punya daya tarik yang kuat si FeCl4 ini buat menarik si Cl, sehingga Cl akan menyerang si FeCl3, FeCl3 yang benar. Nah, kemudian terbentuklah Cl parsial positif ditambah FeCl4-. Nah, Cl parsial positif inilah yang akan diserang oleh elektron pi dari benzena sehingga terbentuk ion arenium sekali lagi dengan Cl. Kemudian FeCl4- ini akan menarik atom hidrogen sehingga tangannya ini akan masuk ke benzena ini. Mohon maaf saya belum kasih panah di sini. Pokoknya tangan ini akan masuk ke benzena dan akan menghasilkan klorobenzen plus asam klorida dan FeCl3. FeCl3-nya katalisnya balik lagi. Itu untuk halogenasi. Untuk klorinasi, untuk brominasi juga sama sebenarnya, hanya beda di katalis dan reagennya. Selanjutnya untuk nitrasi. Nitrasi ini pada prinsipnya adalah jika benzena direaksikan dengan asam nitrat dengan katalis H2SO4 dan pemanasan akan dihasilkan nitrobenzen. Terus ada H3O+ atau ion hidronium dan HSO4-. Di mana mekanisme reaksinya adalah kita tahu bahwa asam nitrat ini terdiri dari atom nitronium atau NO2+ dan OH-. Di mana atom O ini akan menarik si H dari H2SO4 sehingga OH-nya lepas, H-nya lepas, membentuk H2O dan kemudian terbentuklah ion nitronium atau NO2+ dan HSO4-. Nah, ion NO2+ inilah yang akan diserang oleh elektron pi dari benzena. Jadi elektron pi dari benzena ini menyerang NO2+ sehingga terbentuk ion arenium sekali lagi. Nah, hidrogen ini akan ditarik oleh H2O. Kenapa ditarik oleh H2O? Karena H2O kan masih punya 2 elektron bebas lagi. Mohon maaf, harusnya 4. Harusnya 2 elektron bebas akan menarik si H-nya sehingga tangannya masuk ke sini. Kemudian terbentuklah nitrobenzen, H3O+ dan HSO4-. Sebenarnya H3O+ dan HSO4- ini akan terbentuk menjadi H2O dan H2SO4 gitu. Nah, reaksi terakhir adalah sulfonasi. Di mana sulfonasi ini adalah benzena apabila direaksikan dengan SO3 atau SO3 ditambah asam sulfat pekat dan pemanasan akan menghasilkan asam benzenosulfonat ditambah H2O. Nah, kita ketahui bahwa H2SO4 ini terdiri dari SO3 plus H3O+ dan plus HSO4-.
Nah, artinya bahwa SO3 ini kan strukturnya seperti ini. Dia elektron pi ini akan menyerang si S-nya. Sehingga otomatis karena S tangannya maksimal dia cuma 6, maka tangan yang satu harus keluar sehingga akan terbentuklah ini sebenarnya SO3- dan ini ion arenium. Jadi ditempelin SO3- di sini karena O-nya jadi minus, tangannya putus satu tadi di sini. Lalu kemudian HSO4- ini akan menarik atom H sehingga tangan yang masuk ke cincin benzen dan terbentuklah SO3-. Nah, ini belum selesai karena ini bukan asam benzenosulfonat, tapi ini baru masuk ke tahap ion benzenosulfonat, baru ion ya. Jadi belum selesai reaksinya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ion benzenosulfonat ini akan si SO3- ini akan menarik si H dari H3O+ sehingga akan dihasilkan asam benzenosulfonat ditambah H2O. Seperti itu untuk reaksi-reaksi substitusi elektrofilik pada senyawa benzena. Seperti itu. Nah, karena tadi baru substitusi pertama, bagaimana dengan substitusi kedua? Nah, substitusi kedua pada cincin benzena ini tergantung pada substituen yang pertama masuk. Jika benzen awalnya tersubstitusi oleh gugus amina, alkilamin, dialkilamin, alkohol, halogen, eter, atau alkil, maka substitusi yang kedua akan diarahkan pada posisi orto atau para. Tapi dengan catatan, produk utama yang dihasilkan adalah senyawa para. Nah, kemudian jika benzen awalnya tersubstitusi atau ada gugus aldehid, asam karboksilat, asil, ester, nitro, nitril, CF3 dan asam benzenosulfonat, maka substitusi kedua akan diarahkan pada posisi meta. Contoh, toluena. Di sini kita lihat toluena. Toluena kan jika toluena dinitrasi atau direaksikan dengan HNO3 dan H2SO4 dengan pemanasan seperti pada contoh nitrasi tadi, kan toluena ini kan CH3. CH3 ini kan dia alkil, maka toluena ini akan mengarahkan si NO2 ini pada posisi orto atau posisi para. Tapi untuk produk utamanya adalah posisi para. Begitu. Kemudian contoh selanjutnya adalah asam benzoat. Kita ketahui bahwa asam benzoat ini adalah gugusnya COOH ya. Jadi jika ada gugus COOH pertama, maka jika diklorinasi Cl-nya akan masuk ke meta karena dia si COH ini adalah pengarah meta gitu. Jadi Cl ini akan masuk ke posisi meta sehingga akan menghasilkan asam meta klorobenzoat plus HCl. Begitu. Next. Nah, selanjutnya ada anilin. Anilin ini dia pengarah ortopara. Sehingga gugus kedua yang masuk pasti di posisi orto atau di posisi para. Maka jika kita reaksikan dengan HNO3 dan H2SO4 serta pemanasan, maka NO2 ini akan masuk di posisi orto atau di posisi para. Nah, produk mana yang paling banyak? Pasti adalah produk para yang paling banyak. Begitu. Nah, untuk daftar yang ortopara dan meta ini bisa dilihat di buku Fessenden. Silakan dilihat di buku Fessenden. Nah, itu tadi substitusi kedua. Bagaimana dengan substitusi ketiga? Pada dasarnya substitusi ketiga ini sama, yaitu dengan melihat gugus awal yang masuk. Seperti contoh, kita masih lanjut tadi kan untuk reaksi pertama kan dihasilkan para nitrotoluena. Di sini yang masuk duluan kan toluena. Maka karena substitusi kedua tadi sudah masuk di para, maka karena toluena merupakan pengarah ortopara, maka substitusi ketiga nanti akan masuk ke posisi orto karena posisi para sudah diisi oleh nitro. Seperti contoh di sini Br2 dengan FeBr3 sebagai katalis, maka Br-nya akan masuk ke posisi orto. Mengapa begini? Karena gugus pertama yang masuk adalah toluena yang merupakan
ortho para directing atau pengarah ortho para. Selanjutnya asam metaklorobenzoat. Kita tahu bahwa yang tadi kan pertamanya yang COH atau yang benzoatnya. Karena COH ini merupakan pengarah meta, maka substitusi ketiga nanti akan masuk ke posisi meta juga. Seperti pada contoh di sini, asam metaklorobenzoat direaksikan dengan HNO3 dan H2SO4, maka si NO2 ini kita perhatikan akan masuk ke posisi meta, sehingga dihasilkan asam 3-kloro 5-nitro benzoat. Selanjutnya terakhir, yang tadi juga lanjutnya, yang tadi kan menghasilkan paranitroanilin. Anilin ini dia kan yang masuk duluan pertama. Anilin ini sifatnya apa? Pengarah ortho para. Sehingga untuk gugus kedua masuknya di para dan gugus ketiga nanti masuknya di ortho. Begitu, karena anilin merupakan pengarah ortho para. Sehingga kalau kita reaksikan Cl2 dengan FeCl3 dan pemanasan, akan dihasilkan produk Cl-nya akan masuk ke produk ortho. Maka akan dihasilkan senyawa 2-kloro 4-nitroanilin. Begitu. Baik, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila ada yang masih kurang mengerti, bisa ditanyakan di komentar atau bisa langsung yang kenal bisa langsung WhatsApp saja. Baik, mungkin demikian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.